Oke, hai sobat ilmuwan muda ya, jumpa lagi di channel kesayangan kalian, tentunya ilmuwan muda. Nah, sekarang kita kedatangan teman sharing yaitu Kak siapa? Zelda. Oke, Kak Selda ya. Sekarang kita akan sharing mengenai skripsinya Kak Selda, yaitu jurusan Pendidikan Islam. Pendidikan Islam. Wah, terbaru ini di ilmuwan muda. Oke teman-teman ya, bagi kalian yang belum subscribe, tetap dukung dulu dengan subscribe, tekan tanda loncengnya biar gak ketinggalan video terupdate dari ilmuwan muda. Oke, check it out. Oke teman-teman ya, biar Kak Selda ini lebih bersahabat ya sama kalian, kita kasih kesempatan buat perkenalan dulu. Silahkan Kak Selda. Oke. Nama saya Zelda Monazir, biasa dipanggil Zelda. Alumni UIN Malang, angkatan 15, jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Oke. Berarti angkatan 2015. Lulusnya tahun berapa Kak? Alhamdulillah 2019. 15 ke 19, 4 tahun. Wah, tepat waktu berarti ya. Alhamdulillah. Lulusnya tepat waktu. Dan ini kebetulan sepertinya jurusan terbaru ya di Iya. UIN Malang. Nah, udah jurusan terbaru, lulusnya tepat waktu. Kayaknya ada tips khusus nanti yang akan di-share sama Kak Selda. Kalau asalnya dari mana? Asal dari Padang, Sumatera Barat. Padang. Wah, dari Padang sampai ke Malang, luar biasa ya. Ini mungkin ada teman-teman yang dari Padang ya, lagi menyaksikan video ini. Fokus ya, biar seperti Kak Selda ya, bisa mengikuti jejaknya. Oke, sobat ilmuwan muda ya, tadi udah sedikit perkenalan dari Kak Selda ya, yang asalnya dari Padang, kemudian kuliah di Malang dan sudah lulus dengan skripsinya yang berjudul Supervisi Guru. Supervisi akademik dalam meningkatkan profesionalisme guru di Mandua Kota Bima. Wah, luar biasa ya, skripsinya aja di Bima. Padang, Malang, terus ke Bima. Wah, keliling Indonesia ya. Oke, nah gak pakai lama ya, langsung aja saya pengen tanya ini, kenapa Kak Selda tertarik ngambil judul itu? Oke, awalnya karena waktu di sekolah, waktu di MAN itu pernah ngelihat beberapa kali supervisor itu datang belusukan istilahnya, datang ke sekolah. Itu ternyata di SD juga pernah menemui beliau gitu kan. Jadi tertariknya tuh karena jadi supervisor itu bisa keliling sekolah gitu, bisa mengetahui semua sekolah setidaknya ya di lingkungan kita sendiri. Gitu. Jadi memang motivasinya juga Selda tertarik ke profesi sana gitu ya, Ya. ke supervisi itu. Oke, ya kayaknya sesuai ya sama mungkin passionnya Kak Selda. Nah teman-teman bisa ya nanti kalau judul skripsi itu kalau bisa harus sesuai sama hobi, passion, biar bisa menikmati dan akhirnya cepat selesainya. Oke, selanjutnya ini mengenai latar belakang. Nah, kita udah penasaran nih latar belakang dari Kak Selda mengenai skripsinya yang berjudul tadi itu ya. Gimana Kak Selda latar belakangnya? Oke, latar belakangnya ya itu tadi karena senang dan tertarik untuk jadi supervisor. Tapi kan setelah kuliah sudah mengetahui ilmunya. Jadi saya ingin mengetahui apakah benar sih yang saya lihat itu kan cuman sekedar bagusnya atau enaknya. Di lapangannya itu seperti apa supervisor itu. Karena saya tertarik untuk meneliti supervisi. Nah, mengenai latar belakangnya bertempat di Bima itu gimana? Kok bisa sampai ke Bima? Iya, awalnya alhamdulillah karena pas mau skripsi, sebelum skripsi, itu kan liburan panjang 3 bulan. Nah, itu saya gunakan atau saya manfaatkan silaturahmi ke sekolah. Terus kenapa nggak sekalian untuk nyicil bahan skripsi seperti itu. Nah, luar biasa Kak Seldanya, sambil liburan loh skripsinya dan tuntas juga akhirnya. Dan enaknya ya kalau dari sekolah asal itu ya. Sekolah asal. Kalau dari sekolah asal kan bisa langsung akrab ya, sambil silaturahim juga sama guru-guru kita gitu. Nah, selanjutnya Kak Selda mengenai jenis penelitian ya, ada kuantitatif atau kualitatif. Nah, Kak Selda ini memakai jenis penelitian yang mana? Penelitian kualitatif. Kualitatif. Oh, gitu. Kok bisa kualitatif? Bisa diceritain nggak ke teman-teman, disaringkan gitu gimana metodenya atau seperti apalah gambarannya? Untuk penelitian kualitatif setiap orang beda-beda ya mengambil sudut pandangnya. Tapi berdasarkan teori dia tuh
kayak lebih kepo lebih dalam gitulah istilah apa ya gampangnya. Jadi kita tuh di lapangan tuh nyari tahu sedalam mungkin sampai akar-akarnya dengan teori yang kita udah punya atau pisau teorinya itu apa seperti itu. Terus dari Kak Sela sendiri memang dari awal memilih yang kualitatif ya? Iya. Lebih enak, soalnya kan sambil liburan juga jauh ya, susah untuk ke kampus dari Bima loh ya ke Malang, jadi sangat efisien dengan metode kualitatif ini. Oke, tadi sudah diceritain ya sama Kak Selda, teman-teman Sobat Ilmuwan Muda, mengenai latar belakang jenis penelitian ya, yaitu kualitatif, dan sekarang kita kepoin metodenya. Nah, gimana Kak Selda metode penelitiannya? Untuk metode penelitian yang saya pakai yaitu grounded theory. Gimana itu? Grounded theory itu seperti yang saya bilang tadi, kita udah punya pegangan teori apa yang pengen dicari tahu di lapangan. Ada kesenjangan nggak di lapangan dengan teori yang ada? Jadi kita tetap ada referensi dulu ya, ada teorinya, kemudian disesuaikan. Kalau ada kesenjangan, baru dilaksanakan penelitian atau seperti apa? Iya, salah satunya seperti itu alasannya dilakukan penelitian, karena ada kesenjangan atau dia sesuai tapi dia lebih unggul di lapangan. Oh gitu. Jadi apa ya? Jadi harus ada pembeda sama teorinya. Baru kan nanti ketika udah diteliti tahu alasannya kenapa, solusinya gimana gitu teman-teman maksudnya. Nah, selanjutnya teman-teman mengenai hasil dari penelitian Kak Selda. Nah, gimana bisa diceritain Kak Selda hasilnya? Singkatnya, hasil penelitiannya itu kan berdasarkan pertanyaan atau rumusan masalah dari penelitian. Nah, di situ saya salah satunya yaitu pelaksanaan yang paling dominan, pelaksanaan supervisi akademik dalam meningkatkan profesionalisme guru di Mandua Kota Bima. Seperti itu. Nah, untuk pelaksanaannya yang saya dapat setelah penelitian itu ya 50-50, ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai. Gitu ya. Ya, seperti pelaksanaannya tuh memang terjadwal seperti itu. Cuman yang tidak sesuai atau kekurangannya dari pelaksanaan supervisi tersebut adalah impact yang dirasa oleh guru yang disupervisi. Seperti gitu ya. Itu hasilnya ya. Jadi memang ketika di awal tadi melihat cari poin masalahnya, ternyata ada kesenjangan, dan di hasilnya juga ternyata sesuai gitu ya. Memang ada yang kurang sesuai. Selanjutnya kita kepoin kendala ya, pastinya tidak lancar-lancar banget ya, selalu ada hambatan atau kendala, tapi alhamdulillah sekarang berhasil nih Kak Selda. Kita tanyakan dulu, gimana sih kendalanya sebelum penelitian Kak Selda? Kendalanya awalnya yang paling random ya, paling dan semua mahasiswa pasti mengalami ini, itu judul sih, atau penelitian apa sih yang pengen dilaksanakan seperti itu. Karena apalagi pendidikan itu sangat luas dan sudah banyak yang meneliti juga, pasti kan kayak ada keinginan ingin meneliti yang belum orang pernah teliti. Tapi ya kembali lagi, semua penelitian itu harus ada penelitian terdahulunya untuk mengetahui apakah penelitian ini pernah dilakukan atau apa yang kurang di penelitian sebelumnya, itu yang bisa dikembangkan sebenarnya. Oh ya, jadi memang judul itu selalu jadi kendala ya. Dan ini tahap awal, ketika kita belum menemukan judul atau masih bingung apalah gitu kan, pasti kita gak bakal bisa jalan ya Kak Selda. Makanya teman-teman mungkin ada saran dari Kak Selda mengenai judul itu harus kayak gimana gitu loh. Di awal. Untuk judul tersendiri ya kembali yang tadi, kesukaannya kita apa, passionnya kita apa. Karena penelitian itu bukan sekedar judul yang terpampang di cover kita nanti, tapi kita juga harus ada passionnya di situ, karena penelitian itu kan bukan cuman sekedar menyetor judul dan menjalankannya dan menyelesaikannya, itu yang kita akan alami prosesnya. Jadi ya mau nggak mau kita sendiri yang akan menjalankan, jadi harus mencari atau menentukan judul yang kita senangi. Nah itu teman-teman ya, cari judul yang kalian senangi sesuai passion. Nah tadi kendala sebelum penelitian, sekarang kita pengen tahu kendala selagi penelitian ya. Oke, gimana Kak Selda? Kendala saat penelitian yang saya alami ya salah satunya
ketika di sekolah itu kan terbatas waktu dengan libur. Setelah itu pada saat penelitian saya juga sudah berada di sini. Jadi untuk data-data secara dokumentasi itu saya meminta lewat online atau via email dari sekolah, seperti itu. Tapi kendalanya yang saya dapatkan di situ merasa kurang puas aja gitu dengan dokumentasi yang saya butuhkan. Itu sebenarnya tercukupi, cuman kayak apa ya, loading gitu. Oh gitu ya. Ya, dibandingkan saya misalkan kalau di sekolah secara langsung minta, mungkin langsung dapat apa yang saya inginkan. Jadi kadang apa ya, karena mungkin orang lain gitu kan yang mengambil dokumentasi di sana ada ketidaksesuaian hanya sedikit, tapi kan kalau kita langsung tujuan di sana kan pasti sesuai kebutuhan ya, kayak gitu. Selanjutnya kendala setelah penelitian kan di situ menyusun full papernya ya dari skripsi. Nah, gimana kendalanya Kak Selda? Untuk kendalanya tersendiri itu lebih ke males ya, pasti semua mahasiswa kendalanya di situ. Tapi kembali lagi kita harus mengingat apa aja yang sudah kita lakukan sebelum itu. Jadi kan pasti sebelum penelitian itu selesai kita sudah banyak mengalami proses atau apa yang kita sudah korbankan, waktu dan segala macam. Jadi lebih ke flashback aja ketika mager itu datang. Nah ya, itu salah satu solusinya ya. Sebetulnya yang jadi apa ya, godaan atau hambatan justru kita sendiri ya. Kita harus mengalahkan diri kita kayak gitu. Lalu nanti bisa enjoy ya, bisa semangat lagi dalam mengerjakan skripsinya. Oke teman-teman ya, tadi sudah diceritain ya beberapa kendala dan pastinya ada solusinya tadi ya dari Kak Selda. Nah sekarang Kak Selda mau ngasih saran ya, judul-judul atau jenis penelitian apa yang bisa dilakukan oleh anak manajemen pendidikan Islam. Silahkan Kak Selda. Oke, untuk saran mungkin cuman berdasarkan saya sendiri ya, karena pola pikir orang beda-beda. Untuk MPI sendiri sebenarnya tidak sempit ruang lingkupnya, karena selama ini yang saya tahu selama jadi mahasiswa itu merasa sempit, apa sih penelitian yang diteliti oleh MPI seperti itu. Sedangkan MPI sendiri itu sudah jelas beda dengan pendidikan atau jurusan pendidikan yang lainnya yang notabene-nya mengajar, mendidik seperti itu. Sedangkan MPI itu di balik layarnya pembelajaran atau pendidikan tersebut. Seperti ya yang saya lakukan supervisi akademik, terus bisa juga mengangkat tentang perangkat pembelajaran seperti itu. Dan banyak lain. Dan tidak harus di lembaga pendidikan penelitiannya. Gitu ya. Berarti banyak banget ya teman-teman ya. Kalau kita lihat kan sekolah di Indonesia ini sangat banyak sekali dan banyak banget jenisnya gitu kan. Ada yang pondok pesantren atau ada yayasan atau ada formal non formal, itu bisa dijadikan bahan penelitian kayak gitu. Dan tadi masuknya lebih ke sistem ya, kayak kurikulum dan sebagainya. Nah banyak banget teman-teman ya, jadi jangan khawatir nanti ketika lagi skripsian, insya Allah sangat mudah buat jurusan MPI. Nah teman-teman ya, sebelum sesi sharing ini berakhir nih, ada petuah ya atau ada motivasi mungkin ya dari Kak Selda. Silakan Kak Selda. Oke. Berdasarkan pengalaman hidup saya dan nasihat dari guru-guru saya, itu segala sesuatu pasti harus berawal dari niat. Jadi niat itu sangat penting teman-teman, karena berdasarkan pengalaman saya sudah mengalami salah niat dan segala macam itu sudah terbukti. Jadi niat itu sangat penting. Dan setelah itu jangan pernah berpikir untuk jadi apa setelah melakukan apa, tapi pikirlah memberikan apa setelah jadi apa. Berarti pertama niat ya, tentunya meluruskan niat sama lebih ke kebermanfaatannya ya nanti untuk apa kuliah, untuk apa nantinya, karena sebaik-baik apa manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya, gitu katanya. Luar biasa ya Kak Selda. Oke sobat ilmuwan muda ya, itu tadi sharing session mengenai bedah skripsi ya dari jurusan manajemen pendidikan Islam ya, punya Kak Selda sendiri. Nah bagi teman-teman yang masih kebingungan atau ada pertanyaan, silahkan komen di kolom komentar atau bisa langsung aja DM ya ke IG-nya Kak Selda. Apa Kak IG-nya?
@salda_minang. Nah, ya langsung aja, pasti dibales kok sama Kak Salda. Yang penting seputar skripsi atau ya yang baik-baik lah ya. Oke teman-teman ya, jangan lupa tetap like video ini, share ke teman kalian semua biar lebih bermanfaat. Oke, sekian, salam dari kami, salam ilmuwan muda. Oke, hai sobat ilmuwan muda ya, jumpa lagi di channel kesayangan kalian, tentunya ilmuwan muda. Nah, sekarang kita